Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Taib ya. Afwan karena panas ya, maka Ustadz buka maskernya. Nah, sekarang lihat bukunya, kalau ada bukunya. Tulis judulnya Fasahatul Kalam. Fasahatul, judul baru. Fasahatul Kalam. Oka. Yang bising. Dah Pais. Pais. Antum pindah ke belakang. Nggak apa-apa, pindah ke belakang. Biar nggak ada kawan si Oka bising lagi, cepet. Cepet Is. Tulis ya, Fasahatul Kalam. Rendra tulis Rendra. Ya, nomor 17. Soal nomor 17. Kapan sebuah omongan itu dianggap fasih? Kapan sebuah omongan itu dianggap fasih? Jawabnya kapan suatu ucapan atau omongan dianggap fasih? Jawabnya, omongan dianggap fasih jika terbebas dari hal-hal berikut. Omongan dianggap fasih jika terbebas dari hal-hal berikut. Satu, ya, tidak fasihnya sebagian kata-katanya. Tidak fasihnya sebagian kata-katanya. Jadi supaya omongan itu fasih, beberapa katanya perlu untuk tidak fasih. Kan tadi nomor 1 apa Ustaz bilang tadi? Tidak fasihnya sebagian kata-katanya. Oke, lanjut. Nomor 2. Ya. Tanafurul kalimat al-mujtami'ah. Tulis bahasa Indonesia aja. Pakai bahasa Latin, tulis Latin. Tanafurul kalimat al-mujtami'ah. Nomor 2. Tanafurul kalimat al-mujtami'ah. Tanafurul kalimat al-mujtami'ah. Nomor 3. Dha'fut ta'lif. Dha'fut ta'lif. Makanya susah kan kalau nggak ada bukunya kan? Udah tulis pakai Arabnya ya. Nih nomor 3. Dha'fut ta'lif. Tulis. Ta'qid al-lafzi nomor 4. Apa? Iya. Ustaz nanyanya nanti yang mudah-mudah aja, kayak misalnya ya, misalnya uzkur ta'rif ilmil balaghah.
Yang gitu-gitu. Terus nanti kalau ujian kan bakal dikasih kisi-kisinya. Namanya naik kelas, pelajarannya bukan makin ringan. Oke, soal 18. Apa yang dimaksud dengan fasahatul kalam? Apa yang dimaksud dengan fasahatul kalam? Udah? Jawabnya yaitu terbebasnya ucapan, dari satu, dha'fut ta'lif, sama kayak nomor 3 itu. Satu, dha'fut ta'lif. Dua, tanafurul kalimat. Tiga, antum di kelas 11 ini pelajaran sorof masih ada? Nahu kan ada, sorof nggak ada lagi ya? Udah selesai ini? Baik. Soal nomor 19. Apa yang dimaksud dengan ketidakfasihan sebagian kata-katanya, Jawab, jika suatu omongan
jika suatu omongan atau ucapan di dalamnya terdapat satu kata yang tidak fasih atau lebih. Satu kata yang tidak fasih atau lebih. Titik. Soal nomor 20. Apa yang dimaksud dengan tanafurul kalimat al-mujtami'ah? Jawab. Yaitu berkumpulnya kata-kata yang menyebabkan rasa berat di lisan ketika mengucapkannya. Meskipun kata-kata tersebut fasih. Karena makhraj hurufnya berdekatan. Oke, perhatikan dulu ya. Istirahat dulu sebentar nulisnya, saya jelaskan. Jadi judul baru ini adalah fasahatul kalam. Oke, perhatikan dulu. Kalau kita buka pelajaran yang lalu, yang di pertemuan pertama kali kita masuk, itu ada kita membahas tentang fasahah. Nah, kalau antum ingat, fasahah itu kemarin secara bahasa itu artinya adalah jelas. Ya, adalah jelas. Nah, jadi kalau kita sedang berbicara tentang fasahatul kalam, artinya adalah jelas dalam hal apa ini? Kalam itu apa artinya? Ucapan, ya. Jadi bahasan kita hari ini adalah fasahatul kalam, jelasnya ucapan. Nah, coba perhatikan tadi.
Soal nomor 17. Kapan suatu ucapan itu dianggap fasih atau jelas? Jawabannya adalah apabila jika dia terbebas dari 4 atau terbebas dari beberapa hal. Lihat yang pertama di situ, tidak fasihnya sebagian kata-katanya. Nah, itu tadi soalnya itu ada di situ dijawab tadi. Ya. Terbebasnya apa yang dimaksud dengan tidak jelasnya sebagian kata-katanya? Maksudnya adalah apabila sebuah omongan itu di dalamnya ada kata yang tidak fasih atau lebih. Artinya begini, kalau omongan itu mau dianggap dia fasih atau jelas, dia kalimatnya itu nggak boleh ada yang tidak fasih. Artinya semua katanya harus fasih. Itu yang pertama. Syarat yang pertama, apabila omongan itu baru dikatakan fasih, apabila sebuah kalimat itu atau sebuah ucapan itu semua kalimatnya itu fasih, nggak ada di dalamnya kalimat yang tidak fasih. Sampai di sini? Baik. Yang nomor selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ya tanafurul kalimat al-mujtami'ah? Nah, ini yang barusan Ustaz bacakan tadi. Coba apa tadi yang Ustaz terjemahkan? Iya. Jadi perhatikan di sini. Syarat yang kedua supaya omongan itu menjadi fasih adalah, coba perhatikan dulu, Oka. Bangun dulu. Nah, omongan itu dianggap dia fasih kalau syarat yang keduanya itu apa? Ya, tengok sini. Tanafurul kalimat al-mujtami'ah. Perhatikan sini. Jadi kata-kata, perhatikan dulu. Kata-kata itu berkumpul, ya. Kemudian karena kata-kata ini berkumpul, dia menyebabkan beratnya pengucapan. Ya, wa in kanat fasihatan, meskipun kata-kata yang berkumpul ini adalah kata-kata yang fasih, yang jelas. Ya, kenapa? Karena makharijul hurufnya itu berdekatan. Baik. Lihat sini yang soal selanjutnya nomor 21. Perhatikan. Soal nomor 21, coba tulis dulu. Soal nomor 21. Dari mana muncul tanafurul kalimat? Dari mana muncul tanafurul kalimat? Soal nomor 21. Dari mana munculnya tanafurul kalimat? Si Adit teringatnya hari apa dia masuk? Oh, dia belajar online terus ya? Oh iya, pantas nggak pernah nampak. Aku dipotong rambut. Di rumah aku nggak pernah nampak, soal Jumat aku nggak keluar dah. Oh, ya. Dari mana munculnya tanafurul kalimat? Oke, jawab. Tanafurul kalimat muncul dari hal-hal berikut. Satu, berulangnya pengucapan satu huruf atau dua huruf berulangnya pengucapan satu huruf atau dua huruf sebuah kata baik dalam prosa baru dengar ataupun sastra. Jadi kalau sastra pernah dengar? Sering. Ya, ada sastra, ada prosa ya. Iya, titik. Contohnya.
Ini tulis ya. Kofrin atau fakrin? Fakrin. Di sini kofrin. Kofrin. Oh iya. Hah? Betul. Oh iya, kofrin. Nah, kofrin apa? Tulis itu kan. Tulis. Karena nggak ada bukunya, wajib tulis ya. Oke, nanti coba minta lagi ke sana. Kalau nggak, antum bakal capek nulis terus. Kalau udah ada buku, nggak usah tulis. Tapi gini, ngerti nggak tuh? Malas nulis kan? Makanya pahami bahasa Arabnya biar nggak nulis lagi. Kayak Ustaz nih, buku Ustaz. Nah, ini kan nggak ada terjemahnya. Macam mana Ustaz bisa terjemahnya? Iya, paham bahasa Arabnya, gitu caranya. Kalau nggak mau capek nulis. Perhatikan dulu. Kan tadi tanafurul kalimat itu ya apabila ada berulang satu atau dua huruf ya di sebuah kata dalam prosa ataupun sastra. Perhatikan. Di sini ada berapa huruf yang berulang-ulang di sini? Tengok ya. Di situ ada pengulangan huruf qaf dan ro yang banyak. Qaf, ro, ro. Qaf, ro, qaf, ro. Qaf, ro. Ini kan bacanya kan kita baca semua. Berkumpul nggak kata-kata ini? Ini kata-kata ini semuanya ini fasih. Ustadz yakin antum pasti dalam bahasa Indonesia aja pernah dengar kata kubur. Pernah kan? Pernah. Harf yang artinya perang. Pernah. Makanun udah pasti pernah kan? Tempat. Cover mungkin belum, oke lah. Kurba, kori. Apa artinya? Dekat. Pasti pernah dengar kan? Qabru, oke. Coba kita ucapkan ini. Ini payah nggak jadinya kalau kita ucapkan ini? Wa qabru harbin bi makanin kofrin wa laisa qurba qabri harbin qabru. Coba antum baca. Cepat ya bacanya. Wa laisa qurba qabri harbin qabru. Ini kata-katanya fasih, tapi ketika berkumpul agak sulit mengucapkannya kan? Nah itu, inilah dia yang dimaksud dengan tanafurul kalimat. Berkumpulnya kata, ya kan? Sehingga menyebabkan beratnya pengucapan, walaupun kata-katanya itu fasih. Alasannya apa? Karena berkumpulnya huruf-huruf yang makhrajnya berdekatan. Paham nih? Oke, tulis di bawahnya. Ini adalah contoh tanafurul kalimat yang ringan. Ini adalah contoh tanafurul kalimat yang ringan.
Ini yang ringan ya. Nah, adapun tanafurul kalimat yang berat seperti contoh berikut. Adapun tanafurul kalimat yang berat adalah sebagai berikut. Karimun mata amdahu wal wara. Ya. Karimun mata amdahu wal wara ma'i wa mata lumtuhu wahdi. Nanda udah habis wattnya. Antonan. Oh, afwan. Bentar, ini contohnya tulis dulu. Ya, lumtuhu. Amdahnya 2 kali, lumtuhu juga 2 kali. Wahdi. Oke. Tadi sebelum antum menuliskan contoh yang ini, kan ada Ustaz bilang tadi, ini adalah contoh dari, coba lihat tadi yang bahasa Indonesianya, tanafurul kalimat yang ringan kan? Yang ringan. Ringannya ganti dengan berat. Coret kata ringan ganti dengan yang berat. Yang berarti sekarang yang kedua ini yang ringan. Kebalik Ustaz. Oke, titik tadi ini. Kalau yang ini, perhatikan ya. Yang pertama ini, yang berat, ini karena berkumpulnya huruf ro dan huruf qaf yang berulang-ulang. Oke, ini dia alasan kenapa jadi berat. Nah, kalau yang ringan ini, coba tulis. Yang ringan ini karena berulangnya kata amdahu. Karena berulangnya kata amdahu.
Oke, karena berulangnya kata amdahu bukan bukan karena berkumpulnya huruf H, tulis ini dulu ya. Bukan karena berkumpulnya huruf H, tulis ini H ini, baru kemudian buka ini. Bukan karena berkumpulnya huruf H atau huruf H, tulis ini. Bukan karena berkumpulnya huruf H dan H. Tahu kenapa alasan ini dianggap dia ini tanafur, tapi bukan karena H dan H-nya. Kalau ini huruf Qaf berulang-ulang dan huruf Ra berulang-ulang. Ini kan berulang-ulang juga sebenarnya. Amdahu. Nah, kenapa ini dikategorikan dengan tanafur yang ringan? Tahu alasannya kira-kira apa? Nanti penjelasannya, karena ayat Al-Quran ada yang seperti ini. H dan H itu berkumpul. Artinya huruf H dan huruf H ini berkumpul. Makanya ini nanti enggak dimasukkan ke dalam kategori yang berat, tapi masuk ke yang ringan. Oke, karena ada ayat Al-Quran, ya, karena ada ayat Al-Quran yang berbunyi, surah apa ini? Wa minal laili fasabbihu wa adbarun nujum. Ada yang hafal? Ini surah Qaf. Sampai kelas 9 itu ada surah Qaf nggak? Kemarin ada ya. Ini tulis ayatnya. Wa minal laili fasabbihu wa adbaron nujum. Oh, sujud. Afwan. Wa adbaros sujud. Oke, 2 soal lagi. Siap, ini selesai pelajaran kita ya. 2 soal lagi. Ini titik soal yang ke-22 selanjutnya. Oke, soal nomor 22, tulis soalnya. Mal fariqu baina tanafur fil kalam wa tanafur fil kalimah. Oke. Apa perbedaan soal nomor 22, ya. Apa perbedaan antara tanafur pada ucapan? Apa perbedaan antara tanafur pada ucapan
dan tanafur pada kata Oke, tanafur sendiri tadi Ustadz bilang apa artinya? Tanafur itu artinya adalah berpecah belah. Nah, berarti dia nanti ada perbedaan antara tanafur al-kalimah dengan tanafurul kalam. Itu harus dibedakan. Nah, ini dia jawabannya. Jawabannya adalah pada kata, tanda tanya. Pada ucapan, apa perbedaan antara tanafur pada ucapan dan tanafur pada kata? Tanda tanya. Jawabannya tanafur pada huruf-huruf sebuah kata, tanafur pada huruf-huruf sebuah kata menyebabkan menyebabkannya hapus. Afwan, salah Ustaz. Tanafur ya pada huruf-huruf sebuah kata tidak menjadikan kata tersebut fasih. Tidak menjadikan kata tersebut fasih. Sedangkan tanafur pada omongan atau ucapan, terkadang di dalamnya ada kata-kata yang fasih. Akan tetapi dia berkumpul dengan sebuah kata yang tidak sama makhrajnya. Titik. Soal yang terakhir, soal nomor 23. Apa yang dimaksud dengan dha'fut ta'lif? Apa yang dimaksud dengan dha'fut ta'lif? Ini terakhir nih. Sikit lagi. Udah pada ngantuk tewas semua nih udah. Anda, Oka, ya. Habis ini terakhir, siapa lagi masuk nanti? Pelajaran? Modasah. Tukar. Dha'fut ta'lif. Tahu tulisannya kan tadi kan? Pelajaran modasah antum diajak ngomong apa enggak semuanya? Siapa yang pernah masuk? Apa? Oh ya, libur ya. Taib. Yakni apabila sebuah omongan tidak berada di atas ngantuk kali. Yakni bila sebuah omongan tidak berada di atas kaidah nahu. Yang diintisarikan dari
omongan orang Arab, yang diintisarikan dari omongan orang Arab. Seperti menggabungkan dua dhamir. Dan mendahulukan sesuatu yang harusnya diakhirkan. Koma. Bisa juga menasobkan fi'il mudhari menasobkan huruf mudhari tanpa huruf nasab. Dan lain-lain. Titik. Contohnya, ya, ini saya tulis, nanti baru antum tulis. Sama Ustaz Agi berapa les? Dua. Mundur qabla talumani ila qalalin bainan naqa wal munhana. Oke. Dah, ini contohnya terakhir. Dah habis. Yang mana? Iya, itu contoh juga, cuma kita ambil satu aja. Karena kalau semuanya ini diambil, antum tengoklah buku antum tebal kali nggak itu? Tebal kan? Itu bukunya 11 sampai kelas 12 itu. Dulu Ustadz waktu di pesantren, pelajaran balaghah ini mulai belajarnya dari kelas 1 SMA. Kenapa? Mulainya dari kelas 1 SMA karena anak pesantren itu belajar bahasa Arab dia mulai dari kelas 1 SMP. Mulai dari kelas 1 SMP sampai SMA tamat. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 dia belajar nahwu. Dan dia tinggal di asrama semua. Di asrama itu diwajibkan berbahasa Arab. Jadi dianggap kelas 1 SMA sudah mampu untuk belajar balaghah. Makanya pelajaran balaghah ini kan tadi 3 ilmunya. Ma'ani, bayan, badi. Kan itu tadi kan? Oh, ini di kelas 11 saya nyampaikannya tadi. Oke, balaghah itu ilmunya 3 sebenarnya. Kalau antum tengok di awal buku, balaghah itu terbagi 3. Yang pertama itu ilmunya ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Ilmu ma'ani itu ilmu yang dipelajari di kelas 11 di sini. Itu asalnya kalau di pesantren Ustadz dulu, ma'ani itu kelas 10. Baru nanti lanjut ke ilmu bayan di kelas 11. Di kelas 12 baru belajar ilmu badi. Entah ada pun entah enggak, tahun depan enggak tahu Ustaz.
Kemungkinan kayaknya nggak ada. Nggak ada. Jadi berkuranglah beban sedikit dari pelajaran bahasa Arab dan agama. Di kelas ini ada pelajaran mustalahul hadis? Ada. Nah, pelajaran baru kan? Kemarin di kelas 10 ada belajar nggak waktu online itu? Surah hadis, tarik fikir, itu apa lagi? Makin banyak Adrian ya? Makin pening kan? Antum selama belajar online kemarin berapa dari seluruh pertemuan itu kalau dipersenkan dari 100 pertemuan lah misal kita bilang berapa pertemuan antum ikuti? 30? 50? Iyalah, saya mengerti ya sebetulnya. Bosan lah di rumah juga, antum pulang ke rumah. Kawan anak sekolah semua, ada semua. Ya, baru di. Belajar di rumah tujuannya biar gak pigi-pigi ya kan, biar gak kumpul-kumpul, tapi malah keluar juga. Keluar, kawan anak pulang sekolah siang. Siang, orang itu masuk sekolah. Rumah antum di mana? Gayo. Oh. Ya, mungkin kasusnya di sana kasusnya besar apa enggak? Enggak. Mungkin dingin mungkin ya. Di Gayo dingin kan? Dingin kan? Antum punya marga? Antum ada nama marga kayak Selian gitu enggak ada? Sebagian orang Yang itu kan alas kan? alas ya. Yang alas dia. Oh. Mama baru orang kata. Siapa? Mama. Baik, perhatikan dulu di sini. Ini Ustaz ulangi sedikit biar antum apa. Di mana kan tadi dibilang di situ apa itu dhafut ta'lif? Ya ini omongan itu tidak berada di atas kaidah nahwu. Perhatikan dulu. Kalau antum ingat waktu kita di kelas 9 kita udah mentasrif. Lama yalumu. Perhatikan dulu ya, yalumu. Coba antum bisa sambung Adrian? Yalumu fi'il mudhari'nya. Bisa banget? Enggak, ini fi'il madi, ini fi'il mudhari'. Ini bisa disambung enggak? Antum bisa? Seto? Enggak, bukan ke masdar, ke bawahnya. Sesuai dengan domir-domir ya, bisa. Talumani, tengok ya. Talumani. Oke, ininya gini. Talumani. Tengok ya. Di sini kata qobla biasanya dalam bahasa Arab itu dia ada setelah kata qobla an. Misalnya ya, sebelum saya sholat, qobla an usolliya. Biasanya setelah qobla, kalau dia mau disambung dengan fi'il mudhari, ada annya. Tapi di sini kata qobla setelahnya itu nggak ada huruf an. Makanya di sini tadi contohnya kan di akhir tadi itu seperti menasabkan fi'il mudhari tanpa ada huruf nasab. Coba perhatikan catatannya. Ada nggak tadi kayak gitu? Nah ini makanya ini adalah salah satu contoh dari dhafut ta'lif di mana menasabkan fi'il mudhari tanpa adanya huruf nasab. Paham di sini? Baik. Naktafi bihadzal qadar ya wa nastamir aw nuwasil darsana fil liqa al-ati insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.